Pada saat itu message-nya adalah satu, bagaimana perusahaan MP ini atau media potensi ini bisa masuk ke pasar bursa. Nah, dengan menggunakan buku September 2024 ya kan, kami memberanikan diri untuk mendaftarkan ke IDX. Media Potensia sendiri kita ngelihat dari 10 tahun terakhir, kita bisa bilang CAGR kita sekitar antara 10-12%. Oke. Karena kita ngelihat bahwa industri healthcare ini pasti berkembang. Satu. Dan kedua, dalam kaitan investasi, kami juga berkeinginan untuk bisa mendapatkan investor-investor institusi yang berkualitas. Hello Growiners, welcome back to Growin Talk, podcast by Growin by Mandiri Sekuritas yang membahas mengenai investasi, bisnis, dan juga gaya hidup. Nah, kalau sebelumnya kita mengundang itu tamu dari influencer gitu ya, influencer dan juga stand up comedian. Nah, kali ini nih spesial banget nih. Kenapa spesial? Karena perwakilan dari emiten. Yang serunya lagi, emiten itu baru bergabung ke Bursa Saham Indonesia. Oke. Kalau gitu langsung aja kita sapa Bapak Kristianto Panji, Direktur Utama PT Mandela Potensia Tbk. Halo kasih, Pak. Siang Pak. Terima kasih sebelumnya nih. Kita yang terima kasih Pak udah berkenan hadir. Pak Kres, saya mau nanya ini apa kabarnya Pak Kres? Baik. Gimana proses IPO Pak? Ya kalau IPO saya bilang pengalamannya kan pengalaman saya yang pertama ya. Oke. Is a lot of challenge. Oke. Tapi ya end the days actually ya kita sudah mendapatkan pre-effective dan kita juga sudah melakukan pubex, sudah melakukan book building dan mudah-mudahan minggu depan kita juga akan mendapatkan efektif. Nah, dan juga setelah itu kita targetnya ada tanggal 15 April. Mudah-mudahan kita bisa melantai di bursa. Amin. Semoga sukses nih Pak. Terima kasih. Ini tak kenal maka tak sayang nih Pak. Iya. Sebelum kita deep dive dulu ke industri, baru ke company. Kenalan dulu sama Pak Kres nih. Ya, Pak Kres boleh ceritain dong Pak Kres sudah nyemplung berapa lama nih Pak di healthcare sectors? Saya ini udah termasuk orang yang senior sebenarnya. Waduh. Ya. Tapi masih muda loh Pak ini Pak. Jadi saya lulus dari SMA tuh tahun 84. I see, oke. Setelah itu saya masuk ke sekolah S1 di Amerika, di University of Washington. Itu ambil apa Pak? Saya ambilnya Computer and Electrical Engineering. Oh, oke. Ya, completely different. Sedikit nyebrang tapi oke. Iya. Tapi ada yang bisa dipakai sih ya. Banget, kan? akhirnya ya. Pak. Setelah itu saya ambil master di USC, University of Southern California. Nice. Ya, ambil master dan saya lulus tahun 1989. Oke. Setelah itu saya berkarir di Amerika dulu ya kan selama 7 tahun. Oke. Ya kan yang terakhir, posisi terakhir ada di Oracle. Saya kerja di Oracle. Oke. Ya, it's a fun company at that time. Oke. Jadi seru juga sih ya. Wah, ini knowledge-nya yang tadinya dikira di healthcare sector mungkin ini nyambung apa enggak, tapi ternyata iya betul. Teknologi jadi saya lamanya sebenarnya di IT. Oke. Nah, udah gitu saya kerja di Oracle di IT, tapi emang kebetulan di IT saya lebih ke arah manufacturing. Oke. Jadi saya mendesain manufacturing software. Oke. Setelah udah selesai itu, terus saya kerja pulang ke Indonesia. Pertama kali saya berkarir ya di Gajah Tunggal Group. Oke. Ya, gitu. Oke. Setelah itu saya pindah ke salah satu perusahaan nasional, ya kan, PT Tan Srigani. Itu memang merupakan kerjasama dengan ICI Polyurethane. Oke. Sana saya kira-kira 12-13 tahun. Wah, udah melalang buana. Iya, dan itu kimia dan juga packaging ya. Jadi makanya dari electrical computer ya kan, software ya kan. Karena saya emang tipenya suka belajar. Oke. I like to learn something new. Oke. Karena dari SMA itu saya filosofinya adalah apa? Kalau ingat-ingat tuh SMA kan kalau kita lulus kan selalu ada namanya diary book ya. Yes. Nah, tuh kata-kata mutiara ada every day is learning. Oke, setuju banget. Ya. Quotes-nya itu tuh Pak. Nanti izin quotes-nya. Boleh ditaruh nih. Berarti join di Mandela Potensia itu? Jadi setelah itu saya join di Veron dulu Pak. Veron dulu. Veron.
Jadi mulai dari bawah, saya kembali lagi ke bawah. Di Veron itu ada perusahaan farmasi. Memang bagian dari Dexa Group. Ya, saya masuk pertama kali sebagai marketing manager. Ya kan, mulai dari bawah, ya kan. Setelah itu dapat penugasan di pabrik, jadi kepala pabrik. Setelah kepala pabrik jadi salah satu direktur. Pas yang terakhir, posisi terakhir adalah presiden direktur dari PT Veron Par Pharmaceutical. Nah, itu beberapa achievement yang kita raih adalah pada tahun 2008 itu kami atau Veron ini mendapatkan sertifikasi dari Eropa, yaitu dari Inggris, namanya UK MHRA, untuk bisa kita melakukan ekspor ke Eropa. Ya, bisa dibilang pada saat itu kita adalah perusahaan yang pertama, perusahaan farmasi pertama yang bisa mendapatkan kepercayaan dari Inggris. UK MSR ini kayak Badan POM Indonesia. Ini itu nggak mudah. Waduh, itu stressful juga itu. Stressfulnya sama kayak IPO gitu. Ya, tapi pengalamannya luar biasa ya kan. Tapi bagus juga, di mana kita juga diharuskan untuk memprioritaskan quality. Karena obat-obatan ini dibilang bahwa gampang-gampang, susah-susah. Tetapi yang paling penting harus dijaga adalah quality. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita makan obat atau diinjeksi ya kan, obatnya jelek misalnya, ya kan, atau tidak mempunyai efek yang positif ya kan kayak nggak ada gunanya. Ya, saya sendiri pernah dulu waktu kecil ya di infus. Pas lagi di infus itu badan saya menggigil. Itu rasanya nggak enak banget gitu. Pas infusnya diangkat, dicek infusnya ternyata ada pirogen. Kalau pirogen itu bakteri. Nah, kita bisa bayangkan masukin bakteri ke dalam pembuluh darah kita ya kan. Jadi ya mesti hati-hati gitu. Nah, pada saat itulah saya selalu bilang bahwa pemilihan obat yang masuk ke badan kita itu penting. Jadi jangan sembarangan makan obat. Tapi kita harus tahu apa yang kita makan. Kita perlu baca side effect-nya apa, ya kan? Nah, ini yang saya bilang perlu masyarakat Indonesia juga harus belajar ya kan? Karena kalau dulu zaman saya kecil kadang-kadang dikasih obatnya tuh puyer. Pak. Sempat ngalamin juga. Nah, ya kan? Kecil. Isinya apa? Nggak tahu. Ya kan? Nah, zaman sekarang tuh nggak boleh puyer lagi. Jadi udah tahu harus bahan bakunya apa. Dulu di kertas. Ya, kertas yang dikelintingin gitu ya kan nanti ya gitu. Nah, itu udah nggak boleh lagi itu ya kan. Nah, dari sini. Jadi Veron ekspor juga sudah ekspor ke Inggris. Akhirnya kita juga ekspor juga ke Belanda, dan terakhir kami pun juga berhasil ekspor ke Polandia. Jadi sudah melanglang buana dan juga sempat mendapatkan Prima Niarta. Ya kan, pada saat itu ya kan, karena menggunakan global brand lah ya, gitu. Jadi ya it's a good and rewarding lah ya. Achievementnya banyak banget Pak. Lumayan, tapi capek gitu ya. Nah, setelah itu saya di Veron kira-kira sekitar 16 tahun. Dapat challenge baru. Ya kan, dipanggil sama atasan bilang bahwa now I think you have to move on. Ya kan, move on tuh bukan move on jelek ya, move on tuh harus mendapatkan challenge yang baru. Maka saya ditaruh di posisi yang namanya PT Medela Potensia. Ya kan, sebagai presiden direktur. Pada saat itu message-nya adalah satu, bagaimana perusahaan MP ini atau Medela Potensia ini bisa masuk ke pasar bursa. Ya, ini memang perusahaan yang pertama dari Dexa Group. Itu challenge-nya udah di tahun berapa tuh Pak? Di challenge kayak gitu tuh Pak? Dari tahun 2022 Pak. Jadi saya masuk itu tahun 2022 ya, bulan Mei. Itu challenge-nya, ayo kita siapin bahwa Medela Potensia harus masuk bursa. Ya kan. Jadi sebenarnya challenge-nya sama. Kalau dulu di Veron adalah bagaimana bisa masuk pasar Eropa, ya kan? Sekarang pasar bursa ya kan. Ya kan? Jadi ya let's do it ya kan. Karena kembali lagi filosofi saya adalah everyday is learning. Saya nggak ada pengalaman di capital market, nggak ada pengalaman. Tapi ya saya belajar ya kan. Waktu saya masih di Veron pun saya juga sempat juga ambil courses ya kan, executive course dari Wharton. Ya kan, memang belajar mengenai yang namanya
kayak VC, ya kan, capital market, advanced corporate finance, ya kan, dan lain-lain, valuation. Jadi pada saat itu saya cuma ngambil aja, tapi ya nggak tahu kegunaannya gimana. Tapi sekarang kepake gitu. Ya thanks God lah ya kan gitu ya. Jadi itulah hal-hal seperti yang itu yang saya syukuri ya kan. Jadi saya jalanin, saya bilang oke. Konsep saya ada ya, mungkin kalau orang bilang kalau penugasan yang challenging seru juga sih ya kan, belum pernah ya kan, udah kita jalanin dulu ya kan, kita review keadaan company ya kan, prosesnya, governance-nya yang paling penting ya kan, terus financialnya bagaimana, dan makanya akhirnya kita juga dengan menggunakan buku September 2024 ya kan, kami memberanikan diri untuk mendaftarkan ke IDX. Nah, jadi itu pengalaman saya gitu Pak. Ya lumayan panjang sih. Panjang. Ya. Tapi kalau dari Pak Kres pengalamannya, backgroundnya Pak, ya IT, terus kimia, marketing, kimia. Ya, nih kalau kami nih Pak di product marketing kebetulan, kami di product marketing. Kita justru produk marketing yang dimasukkan ke direktorat IT, Pak. Jadi kita bareng-bareng. Jadi Growin itu baru nih Pak aplikasinya. Mungkin aku cerita juga nih Pak, ada background IT-nya juga. Jadi kita develop sendiri. Jadi dibilang bisa karya anak bangsa. Jadi kita gabung nih Pak di digital transformation. Dan sekarang berubah jadi digital business. Ini challenge juga tuh Pak. Hampir mirip-mirip nih, pertanyaan Pak Kres sudah melalang buana kemana-mana nih. Sama, di Media Potensia pun kita nggak bisa lari dari digital ecosystem. Nah, iya, betul. Nanti saya bisa cerita juga ya kan, bagaimana kami itu invest juga cukup besar di IT ya, cuma di software ya kan. Kita juga sudah mulai menggunakan AI ya kan, karena kan yang nggak bisa lari ke sana ya. Nah, itu untuk apa? Ya untuk pengembangan company gitu. Oke Pak, ini izin aku deep dive dulu. Biasanya aku suka banget dari yang luas banget nih Pak. Kita lebih ke healthcare industry dulu di Indonesia. Kalau ngebahas healthcare industry di Indonesia tuh, aku suka baginya pakai 3 episode nih, Pak Kres. Itu ada before pandemic ya. Before pandemic. Betul. Pandemic period. Terus yang terakhir post pandemic recovery. Sampai saat ini saya percaya itu masih recovery. New normal itu masih sampai saat ini gitu. Waktu di before pandemic itu kelihatannya Pak, maksudnya healthcare spending kita memang masih relatif kecil. Itu GDP ya Pak. Itu yang aku baca itu sekitar 2.9%. Betul, masih kecil. GDP itu kecil. Tantangannya banyak. Healthcare infrastructure-nya itu terbatas. Dokter spesialis itu juga belum merata, terutama di rural area. Setuju ya Pak ya? Setuju Pak. Setuju. Aku kebetulan dari keluarga dokter juga Pak. Dari keluarga dokter. Jadi ya berasa ya kalau kebetulan kita di kota, ya memang kerasa. Terus akhirnya abang saya juga dokter nih, saya aja nih Pak yang saya ikut video capital market nih. Akhirnya kakak saya di Opjin. Papa di Opjin juga, profesor dan Opjin. Kakak saya, paling tua abang juga Opjin, pindah ke Kuningan. Kuningan Cirebon. Itu berasa ya Pak. Kayaknya sekali ada Opjin situ kayak rame tuh. Ya, itu yang kita lihat gitu ya Pak. Lalu masuk ke pandemic nih Pak. Pandemic kita bisa lihat sendiri ya. Hospitals were overwhelmed. Mengerikan. Equipment itu shortage banget. Ya kita bisa kerasa Pak, oksigen kan dulu juga susah banget cari. Tapi di situ ada sedikit mungkin silver lining saya kali ya Pak. Healthcare tech mulai bermunculan. Adoption telemedicine. Apalagi Pak, online pharmacies, distribusinya mau dari online ke offline. Habis itu sekarang gitu Pak. Sekarang akhirnya healthcare sectors di recovery saat ini jadi key drivers ekonomi. Rumah sakit di mana-mana, klinik baru, job creations ujung-ujungnya. Nah, tadi kan Pak Kres cerita nih, udah banyak banget pengalamannya. Nah, di pengalaman di 3 episode ini, opportunity apa nih yang Pak Kres dan teman-teman tuh tangkap gitu untuk jadi ke bisnis Media Potensia itu? Ya, memang kalau saya lihat tepat sekali kalau kita membagi zaman itu sebagai pre-pandemic. Pandemic dan post pandemic. Kalau zamannya pre pandemic itu memang healthcare is growing, ya, karena dengan adanya BPJS, ya kan, otomatis people itu juga berani pergi ke rumah sakit,
Ya. Setuju. Kalau sakit batuk udah mulai ke rumah sakit, walaupun sebenarnya bisa self medication ya. Iya. Tapi ya udahlah, katanya obatnya gratis semua ya. Jadi saya lihat sih bahwa awareness mengenai kesehatan itu bagus. Tapi memang awareness-nya itu adalah tunggu sampai sakit. Oke. Ya, kalau pre-pandemic ya, tunggu saya sakit baru kalau saya sakit saya ke rumah sakit. Ya. Yes. Mindsetnya gitu. Ya. Datanglah COVID ini ya. COVID saya masih ingat tahun 2019 akhir 2020 lah ya kan. Itu cukup buat saya terutama yang di healthcare ya itu cukup mengerikan. Ya, saya juga punya anak buah yang meninggal karena COVID ya kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kalau obat pada saat itu memang belum ada obat. Gak ada yang tahu. Di seluruh dunia gak ada yang tahu obatnya apa. Semua bingung tuh. Semua bingung ya kan. Akhirnya pada saat itu ya tebak-tebakan. Obatnya adalah hidroksikloroquine. Ya kan? Nah pada saat itu kebetulan kami nggak pernah udah lama nggak buat sih. Tapi kita punya nomor registrasi hidroksikloroquine dan kloroquine itu yang istilahnya ya masih aktif tapi udah kita nggak jual karena itu dulu sekali dipakai buat obat malaria. Ya, akhirnya kita mesti Kemenkes telepon yang punya kita tolong dibuatin. Pada saat itu kita nih ya Dexaku berkomitmen kita akan support dan kita akan donasikan 100%. Kloroquine maupun hidroksikloroquine. Jadi kita import barang dari India ya kan. Kita produksi ya kan dan 100% semuanya tidak kita jual satupun, kita donasikan pada saat itu ke Kementerian Kesehatan dan juga ke BNPB. Donasi itu. Nah, BNPB kan bagian apa bencana. Ya. Nah, karena pada zaman Covid itu yang berkuasa, bukan kuasa yang punya in charge adalah BNPB. Ya, masih zamannya Pak Doni Monardo. Nah, setelah itu waktu berjalan ya kan dan juga mulai kekurangan yang namanya apa? Yang namanya masker. Ya, saya ngalamin masker yang biasanya harganya 20-30 ribu pada saat itu bisa 400 ribu. Pada orang pada borong ya. Masker. Terus gitu untuk yang namanya baju asmat ya kan untuk baju dokter juga kurang. Banyak sekali dokter yang meninggal. Ya. Masalahnya apa? Karena kita nggak ada pabriknya. Untuk kayak gitu kita semua import. Ya. Sama sekali nggak ada tuh Pak. Di Indonesia nggak ada. Kan, jadi import. Nah pada saat itu ya kan mulailah beberapa pengusaha memberanikan diri untuk mulai buat pabrik. Ya pada saat itu memang ketua daripada penanggulangan COVID itu kan dulu Pak Luhut sama Pak Erlangga. Ya. Jadi kita semua dihimbau untuk membuat pabrik ya. Tapi buat pabrik kan nggak bisa langsung bisa jadi. Ya. Dan kami juga akhirnya istilahnya terpanggil lah ya kan. Jadi walaupun kita lamanya buatnya banyak di farmasi, akhirnya kita memberanikan diri membangun pabrik medical device. Kita beri namanya Deka Metric Medica. Memang fokusnya lebih ke arah wound care awalnya. Ya, lebih ke arah namanya bandage kalau ada orang operasi dan lain-lain ya. Tapi bangun pabrik kan juga lama ya, 2 tahun dan sekarang tahun lalu 2023 tanggal 21 Desember diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak BGS. Pak BGS ya. Jadi ya, terima kasih Pak BGS itu juga ya. Jadi oleh sebab itu kami terpanggil kenapa ya? Kenapa kita istilahnya harus import ya? Nah, memang salah satunya yang saya kasih advice, kita harus menggunakan namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena kalau tidak pakai tingkat komponen dalam negeri, orang bilang ngapain saya punya pabrik, import aja lebih mudah. Kalau lagi rame kita import banyakan, kalau lagi sepi, ya udah, ya kan, nggak usah import, ya kan. Nah, sedangkan kalau pabrik kan kita lebih long term commitment. Nah, disitulah kita memberanikan diri membangun pabrik medical device. Dan juga pada saat COVID itu kebetulan kami dipercaya oleh Fuji Pharma Jepang yang memang mempunyai atau mendevelop produk namanya Avigan. Ya, mungkin udah kenal ya Avigan ya. Nah, Avigan itu juga luar biasa ya kan. Itu jualan kayak kacang gitu ya kan. Tapi yang saya message yang paling penting dulu kita shortage. Karena kan dia orang
mana tahu COVID bisa cepatnya kayak begitu. Sampai suatu ketika itu HP saya tuh sering bunyi. Kebayang juga. Iya, cuma bilang, Pak Kris, bisa nggak saya minta Avigan? Bukan minta, beli ya kan? Saya cuma tanya, semua bilang gini, oke, yang mau pakai ini nomor 1, ada pasien yang sakit, atau kamu mau nyimpen untuk kalau sampai ada masalah paling udah ada. Ya, buat nyimpen. Oke, saya bilang kalau buat nyimpen, nggak dulu, ya kan, karena kita memberikan prioritas kepada siapa? Kita kepada yang sakit. Kalau kita stoknya udah cukup, nggak ada masalah. Jadi kita selalu bekerja sama dengan Pak Menteri ya, Menteri Kesehatan juga dalam kaitan stok segala macam ya kan. Waktu luar biasa itu ya kan. Tapi ya saya juga bersenang juga udah akhirnya over juga. Akhirnya Pak ya. Akhirnya. Nah pada saat itulah orang mulai sadar bahwa kita harus sehat. Cuci tangannya berlanjut. Nah, cuci tangan ya kan segala macam itu habit itu mulai tumbuh, orang mulai minum vitamin ya kan. Nah, kebetulan Dexa juga ada produk yang bagus namanya Stimuno ya kan. Itu dimakan ya kan. Nah, juga kita ekspor juga ke Filipina untuk pasien-pasien yang COVID ya. Nah, setelah lewat ya kan. Ya sekarang saya ngomong post ya, setelah pasca. Pasca awal-awalnya masih oke ya kan, tapi orang lama sekarang udah mulai lupa sama COVID ya. Ya. Oh ya, saya mau nambah yang zamannya COVID dulu ya kan. Waktu zaman COVID itu yang tadi soal digital. Yes. Itu kan orang kan istilahnya bukan lockdown ya, pokoknya PSBB ya kan gitu ya kan. Nah, nggak boleh kemana-kemana ya kan. Nah, orang sakit kan butuh obat. Disitulah kami kebetulan juga sudah mendevelop namanya Go Apotek. Apotek online lah. Ya. Awalnya dulu waktu kita buat nggak ya orang males ya. Tapi semenjak COVID, waduh di mana luar biasa. Ya, kita bekerja sama dengan Tokopedia dan lain-lainnya ya untuk bisa untuk pasien-pasien yang sakit itu beli obatnya lewat online aja. Ya kan, kita bekerja sama dengan pada saat itu sekitar 4.000 apotek ya. Sekarang udah 6.000 7.000 ya apotek ya kan. Jadi konsepnya simple ya kan. Go Apotek itu adalah kalau saya sakit, saya dapat resep dari dokter, saya nggak usah ke apotek. Resepnya di-upload aja. Satu nanti akan dicarikan apotek yang terdekat. Ada pilihan lagi. Apotek A, B, C ya kan harganya berapa tertulis semua. Kita bisa pilih, bayarlah pakai kartu kredit atau BCA whatever ya kan, payment gateway ya. Nanti barang itu akan dikirim ke rumah. Saya sempat nyobain waktu di Public Expose kan ada booth itu. Betul. Dari kita itu Pak ya. Iya, PT kita ya. Ya gitu ya kita bisa masukin obatnya, obat yang tanpa resep apa enggak. Itu berarti udah tuh Pak ya. Sudah. Pandemi itu ya. Itu sebenarnya kita develop sebelum pandemi. Nah, tapi pas pandemi untung sudah ada, kita perbaiki jadi sistemnya. Siap, gitu ya, Pak? Siap betul. Ya nggak ada rencana kan gitu. Ya, sampai sekarang pun masih rame. Ya, tahun lalu kita masih grow about 25%. Ya, jadi memang trennya ke sana. Karena istilahnya ya terutama Gen Z ya, yang maunya kan yang gampang gitu ya. Laku itu repot ya dikit kan? nggak mau tuh. Repot ya kan. Gampang ya kan. Jadi akhirnya is okay ya kan. Dan juga ya kita juga terima kasih sekarang sudah EBITDA positif juga. Walaupun awal-awal ya berdarah sih ya karena kan investment besar ya, gitu. Tapi udah lumayan lah, udah bisa EBITDA positif juga, kita happy lah ya kan. Nah itu kita zaman digital. Sekarang kita bicara post COVID ya. Post COVID ini kembali lagi gara-gara COVID orang mulai tahu bahwa aku jangan sampai sakit. Kalau sakit mahal ya kan, dan orang keluarga pada susah. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat sekarang sudah mulai yang minum vitamin ya kan. Walaupun saya tahu ada yang lupa juga ya kan, tapi awareness sudah ada. Ditambah lagi program pemerintah. Kalau dulu tuh program pemerintah hanya namanya kuratif. Ya kan? Kalau sekarang sudah mulai lari ke preventif dan promotif, ya kan? Jadi orang-orang udah mulai tahu bahwa pencegahan lebih bagus. Makanya salah satu program dari Pak Prabowo ya kan di tahun ini adalah pengecekan gratis.
Ya, kalau kita ulang tahun, beberapa tes itu akan dilakukan di puskesmas dan lain-lain. Saya lihat tuh, that's great. Ya, gitu. Dan yang lain lagi yang saya lihat di post COVID ini adalah dengan adanya omnibus law kesehatan. Ya, itu juga menarik sekali ya, karena dengan omnibus law kesehatan ini investasi di bidang kesehatan itu juga mulai meningkat. Kenapa? Karena kalau kita lihat healthcare spending per kapita kita itu bisa dibilang termasuk yang paling rendah di ASEAN. Ya, saya bandingkan dengan negara besar ya, Singapura, Malaysia, Filipina. Saya nggak bandingkan dengan Laos ya kan. Jadi yang sudah maju juga ya kan, kita termasuk yang rendah. Jadi artinya apa? Cuma satu arah. Healthcare itu cuma ke atas gitu. Beda sama pasar saham misalnya turun ya. Kalau ini naik terus ya, Pak? Iya, ini naik terus ya kan. Dan jika kita lihat Medela Potensia sendiri, kita ngelihat dari 10 tahun terakhir, kita bisa bilang CAGR kita sekitar antara 10-12%. Oke. Wow. Gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya saya menghimbau adalah yuk kita sama-sama membesarkan dunia kesehatan kita bersama-sama. Setuju. Ya. Jangan sampai kita itu tergantung daripada luar negeri. Oke. Karena kalau dulu ada namanya WHO, ada namanya WTO. Tapi sekarang nih, zaman sekarang nih, mulai negara-negara mulai memikirkan negara masing-masing. Trump aja. Iya, ya kan. Jadi oleh sebab itu kita juga harus memikirkan kita sendiri. Kita juga itu. Kita nggak bisa tergantung sama orang lain. Makanya saya juga suka dengan salah satu programnya dari Omnibus Law transformasi kesehatan itu, yang nomor 3 itu adalah salah satunya dia bilang bahwa kita harus punya industri kesehatan sendiri. Baik itu obat, vaksin maupun medical device. Ya, itu paling penting. Yang penting juga adalah yang nomor 5 adalah yang tadi dibilang, dokternya kurang. Dokternya, betul. Ya. Nah, sekarang sudah boleh kan misalnya dokter asing boleh. Ya kan. Kalau memang dibutuhkan. Satu, kedua, sekolah dokter spesialis tidak harus di 1-2 misalnya universitas tertentu, tapi bisa di hospital base ya kan. Jadi kalau saya lihat is good lah ya kan. Nah, makanya kalau saya ngelihat ke depannya ini kesehatan mestinya is a promising. Setuju ya kan. Makanya kita di sinilah kita kebetulan juga berada di industri yang pas ya kan. Jadi pas banget gitu ya kan. Oke. Kalau tadi yang Bapak ceritakan itu untungnya secara perseroan tuh bisnisnya banyak banget ya, Pak. Iya, betul. Luas banget. Luas ya, kami luas ya. 40 tahun beroperasi. Luas. Aku lihat, aku main ke Public Expo, lihat Pak Kres present dan juga jajaran. Banyak banget Pak. Banyak banget perseroannya. Ada AM. Iya, betul. Distributor. Iya. Dan sampai juga ada pemasarannya. Iya, betul. Dan sampai ada kita tadi yang kita sebutin. Nah, boleh cerita satu persatu nih Pak? Biar kenal nih Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat PT Medela Potensia itu sebenarnya adalah kelompok daripada beberapa perusahaan di bawah. Di bawahnya itu ada 5 perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah AAM atau Anugerah Argon Medica. Nah, ini memang khusus untuk perusahaan distribusi ya di Indonesia untuk 3 sektor. Nomor 1 adalah farmasi, yang kedua consumer health kayak vitamin dan lain-lain, yang ketiga medical device. Ya, ini penting juga dan kita merupakan salah satu perusahaan distribusi yang terbesar di Indonesia. Ya, saya tidak klaim yang paling besar, tapi salah satu yang terbesar. Ya, yang kedua kita juga ada perusahaan kayak AHM, tapi adanya di Kamboja. Ya, itu namanya Dynamic Argon Cambodia, ya kan? Memang populasi masih kecil di sana, tapi maju. Ya, jadi kita lihat bahwa growing ya, makanya kita invest di sana juga. Yang ketiga kita ada PT namanya Jembatan 2. Jembatan 2 ini memang fokusnya lebih ke arah sales and marketing. Ya, memang sekarang fokusnya lebih banyak ke medical device. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan luar negeri mau masuk ke Indonesia, nggak punya company. Jadi kita yang membantu mereka untuk menjualkan, memasarkan kepada rumah sakit, entah itu dokter, produk-produknya itu. Ya. Yang keempat adalah PT Dekametric Medica. Nah, ini nyambung dengan Jembatan 2. Karena apa? Karena manufacturing-nya di sini. Walaupun kami belum
produknya belum banyak sih ya. Masih barusan 3 production line. Nomor 1 adalah wide area fixation. Kedua adalah post operating dressing. Yang ketiga adalah liquid disinfectant. Ya kan? Tapi lumayan sih ya kan. Dan sini otomatis kita membuat produk itu menjadi TKDN-nya tuh ada angkanya. Dan beruntungnya ada kami pun juga dipercaya oleh salah satu perusahaan multinasional dari Swedia itu yang melakukan kontrak manufacturing dengan kita. Karena dulu dia bisa jualan ke pemerintah, tapi dengan ada TKDN dia nggak bisa jualan. Jadi bilang udah kamu yang ngerjain aja lah ya kan. Nah, jadi otomatis ya kita dipercaya ya kan. Ya itu juga story-nya lain lagi tuh ya kan. Juga kepercayaan tuh dengan tidak dengan mudah diraih ya, tapi dengan benar-benar dedikasi dan hasil. Ya, sekarang kita lumayan gitu ya. Nah, yang terakhir PT kita ini yang tadi saya bilang Go Apotek. Ya, ini ya dibilang digital ya kan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa di depan itu, di front end itu perlu ada kemudahan-kemudahan otomasi ya kan dalam kaitannya bagaimana orang kalau sakit itu bisa beli obat. Karena zaman sekarang ini orang tuh maunya yang gampang ya, sat-sat. Exactly ya kan. Jadi kita mesti membuat marketnya di situ. Ya, disitulah kita juga namanya Go Apotek tetap berkembang ya kan, dan juga bukan hanya B2C tapi kita juga develop B2B. Kita hubungan dengan para apotek di seluruh Indonesia itu belum semua ya. Mungkin 20%, 25% itu sudah mulai pakai B2B. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang saya bilang penting sekali. Ya kita nggak bisa bayangin ya kalau kita semua salesman kita tiap hari mesti naik motor bisa sekitar 15.000 apotek. Waduh ya kan. Satu, bensinnya habis. Yang kedua juga tidak ESG friendly. Akhirnya berpartner sama yang itu ya Pak. Makanya kita buatnya online lah ya kan gitu. Yang bisa online. Tapi bukan berarti apakah online bisa replace offline? Jawaban tidak. Ya, brick and mortar tetap ya kan, masih brick and mortar masih tetap ada. Disitulah yang kalau kita lihat 5 perusahaan di bawah Medela Potensia, di mana memang semuanya lebih ke arah yang namanya distribusi obat, consumer health dan medical device. Yang kedua juga adalah bagaimana kita bermain di industri medical device, baik sales marketing maupun our own manufacturing. Saya izin memperdalam yang tadi itu Pak. Boleh. Untuk distribusi ya. Tadi medical devices, terus juga produk kesehatan, produk farmasi gitu ya. Itu segmen produk nih Pak. Segmen produk di MDLA ya Pak. Nah, dari ketiga itu saya tuh membaca-baca pasti ya, baca-baca research juga. Itu banyak prinsipal atau brand yang kerjasama ya bareng. Itu brandnya udah kita nih yang di retail nih di kuping udah nggak asing lagi gitu. Boleh sebutin beberapa aja nih Pak dari masing-masing, dan yang terakhir paling penting segmen mana sih Pak yang paling berkontribusi besar untuk penjualan di MDLA? Jadi kalau saya lihat gini, dulu awalnya adalah PT Dexa Medica itu dibangun tahun 1969. Pada saat itu perusahaan Dexa Medica adalah manufacturing dan distribusi. Emang udah dari long time ago. Tapi pada tahun 1980 ada peraturan pemerintah di mana perusahaan distribusi dan manufacturing harus dipisah. Nah, makanya kita pisah pada saat itu. Dibuatlah PT AM, Anugrah Alban Medica. Sejarahnya itu. PT AM itu tugasnya awalnya mandatnya cuma satu, mendistribusikan produk. Dari pemisahan tadi itu ya? Iya, dari Dexa Medica tok. Kita hubungan kita buatlah, kita bisa bayangkan ya. Kayak orang bangun jalan tol gitu kan. Kalau jalan tol udah jadi ya kan, yang mobil cuma satu, cuma Dexa Medica, sayang kan. Nah, pada saat itu kita invite beberapa multinational company, mungkin yang tahu Pfizer, Novo Nordisk, ya kan, Tanabe dan lain-lain. Jadi kita banyak perusahaan asing yang juga mendistribusikan produk-produk dengan kita. Dan terakhir kita nih totalnya sudah mempunyai kira-kira 70 prinsipal, ya, baik di pharma, di consumer health, dan juga di medical device. Nah, kalau ditanya yang paling besar mana ya kan? Pharma yang paling besar. Karena sejarah ya. Jadi 70% revenue daripada Medela Potensia itu memang disumbangkan dari segmen pharma atau farmasi. 20% itu dari consumer health. Ya, itu macam-macam ya, bisa
vitamin, ya kan, bisa apa susu, ya kan, dan lain-lain, ya kan. Yang ketiga medical device. Medical device 10% masih kecil lah, ya kan. Tapi grow-nya luar biasa, yaitu double digit ya. Jadi kita lihat bahwa dengan berkembangnya rumah sakit Indonesia, otomatis kebutuhan medical juga naik. Betul. Ya, jadi itu 3 sektor yang memang kita jalani sekarang, dan ya saya juga happy semuanya tumbuh. Ya, walaupun memang kalau di consumer health 2020, 21, 22, 23 tumbuh, 2023 ke 2024 ini ada negatif sedikit minus 2% karena saya bilang awareness-nya mulai berkurang. Orang daripada beli vitamin katanya mendingan apa jalan-jalan ke luar negeri ya kan deh. Sama-sama healing. Iya, sama-sama healing ya. Nah, gitu. Ya. Saya izin boleh sebut principal brandnya kali ya? Boleh. Aku yang lihat tuh kemarin mungkin waktu di Public Expo ada teman juga, ada teman aku dia memang bekerja sama juga salah satu principal itu dari L'Oreal. L'Oreal ya. Nah, itu kan itu top brand semua nih yang masuk-masuk nih. Terus ada juga Bayer juga. Ada Bayer. Ya, kita kemarin juga ngobrol ada Nestle ya. Nestle. Itu kan top tier. Exactly. Pemain semua tuh, Pak. Ya. Kita kalau L'Oreal yang kita baru ya. Kita barusan dapat tahun 2023 akhir, 2024 berjalanin karena memang itu bisnisnya lebih ke arah ya dibilang namanya sektornya kosmetik ya, tapi sebenarnya bukan kosmetik, mungkin lebih ke arah personal care. Ya, kalau saya bilangnya personal. It's a challenge karena kita belum pernah. Tapi kita dipercaya ya kan. Nah, kita bilang ya kembali lagi kita suka challenge kan. Let's do it ya kan. Dan so far so good ya. Dan kami pun juga mendapatkan percaya dari buyer consumer. Kayak produknya mungkin yang gampang ditahu Redoxon. Ya. Nah, mereka maunya bukan hanya distribusi tapi bagaimana melakukan namanya TikTok selling gitu ya kan. Ya kan, dan lain-lain ya belajar ya kan. Tapi ya kita learning terus nih Pak ya. Kembali lagi kan. Everyday is learning ya, gitu. Jadi kalau saya bilang kalau kita udah nggak mau belajar tuh udah susah itu ya kan. Jadi kita mesti belajar setiap hari. Nah, jadi brand-brand yang terkenal ya kan. Mungkin kalau di rumah sakit, BD, Becton Dickinson, dan juga lensa, lensa mata ya, Alcon itu jadi kita juga. Jadi wide range banget nih Pak. Ya, nah tadi kan ngomong Nestle kan. Kami pun juga merupakan yang untuk Nestle Purina untuk makanan pet food. Ya, gitu juga kita supply juga gitu. Wah, zaman COVID kencang tuh salesnya. Tapi post COVID ya agak turun sedikit ya. Nah, tapi untungnya kita itu ya di Media Potensia itu produknya itu well diversified. Banget. Saya kasih contoh ya. Waktu zaman COVID orang tuh takut ke rumah sakit. Jadi obat-obatan yang ada hubungan dengan operasi, kemoterapi itu takut turun. Karena orang mau ke rumah sakit mau operasi nggak mau. Jangan-jangan saya ntar bakal kena COVID. Ya kan? Malah lebih takut COVID-nya itu dibanding bawaannya. Betul. Tapi produk salesnya COVID ya kan untuk yang kayak Avigan dan lain kencengnya luar biasa. Masker juga kenceng ya. Makanan pet food juga kenceng. Post COVID orang sekarang dikasih Avigan juga nggak ada yang mau. Jadi salesnya ada yang tadinya gede kayak tinggal cerot. Dulu dikasih Avigan tuh kalau yang ke Wisma Atlet. Nah, betul ya kan. Nah kalau sekarang orang yang maunya apa? Operasi rame. Jadi artinya bahwa COVID-nya turun, non COVID-nya naik. Zaman COVID-nya naik, non COVID-nya turun. Tapi ya kita banyak berterima kasih lah ya. Tapi ya angka-angkanya selalu kita tumbuh double digit. Keren Pak. Mau bahas ekspansi tadi Pak? Ya. Ekspansi ke Kamboja, ada Philippines juga gitu ya. To be precise nih Pak, saya mau tanya why Kamboja gitu ya Pak? Betul why Kamboja gitu. Terus juga apakah ke depannya ini Media Potensia akan penetrate ke emerging countries lainnya di Southeast Asia gitu? Itu gimana Pak? Kalau kita Kamboja aja ceritanya gini Pak, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu itu Dexa Medica masuk ke Kamboja. Udah 25 tahun yang lalu justru ya? Jadi didistribusikan produk-produk kita tuh didistribusikan oleh perusahaan lokal, yaitu namanya Dynamic tadi. Nah dengan berjalannya waktu ya kan otomatis ownernya Dynamic itu kan makin lama makin tua. Nah kita bilang yuk kita make it more professional ya kan. Akhirnya kita sepakat untuk membuat namanya JV. Kita 75, mereka 25. Kita bangun di sana.
sistem-sistem kita, ya bahasa simpelnya kita copy and paste lah ya kan, yang dari Indonesia ya kan, semua ya kan, kasih orang yang profesional ya kan, sistemnya top lah ya kan, akhirnya kita jalanin. Dan kenapa Kamboja? Karena kita ngelihat, kita konsepnya adalah maunya apa? Health for all. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Kamboja itu pada saat itu kan habis perang kan, ya habis perang saudara ya kan. Kita tahu film apa Killing Field segala macam ya kan. Nah, mereka sangat kesulitan mendapatkan obat. Nah, kalau kita membawa konsep bahwa health for all, kita nggak boleh mikir, oh dia negara susah, enggak. Tapi accessibility dan availability of products. Bagaimana produk itu bisa diakses dan ada barangnya. Tapi kembali lagi yang penting juga apa? Good quality product, ya kan? Kalau produknya jelek ya jangan mau lah ya kan. Yang terakhir yang paling penting ada affordable price. Saya nggak ngomong cheap price ya, tapi affordable price. Tergantung daripada pasarnya, ya. Jadi konsep kita dalam kaitannya ini adalah ya bagaimana kita bisa melakukan accessibility dan availability of the products, ya. Produknya apa? Adalah good quality product yang mesti apa? Mesti affordable price. Ya, makanya itu kita taruh di sana. Itu gak gampang tuh Pak. Quality product terus affordable. Iya, semuanya mau ya kan. Ya gitu. Tapi ya berhasil lah ya kan. Kita di Kamboja bisa bilang sekarang nomor 3 lah ya kan di Kamboja. Jadi saya tahu lah nggak banyak company itu mau invest di Kamboja. Tapi kita dengan sadar kita invest di sana karena kembali lagi konsepnya adalah health for all. Jangan hanya orang-orang, sorry itu sih bahasanya, hanya orang kaya yang menikmati obat. Tapi semua level, baik top, middle, and bottom itu harus bisa dapat akses dan bisa membeli ya, karena mendapatkan produk-produk yang bagus. Fun fact about Kamboja Pak, saya pelajarin sedikit itu konsumennya itu untuk healthcare spendingnya Pak ya, consumption saya itu yang saya baca 60% dari mereka itu untuk pembayaran out of pocket sendiri. Betul. 60%. Sisanya insurance, ada BPJS mereka lah ya. Betul. Itu kan potensinya besar sebenarnya. Betul. Oke. Ya kita lihat sekarang waktu dulu ya, terus sekarang saya udah agak transformasi sedikit ya. Sejak tahun lalu jadi sudah mulai government di Indonesia di Kamboja itu ngelirik. Indonesia tuh berhasil BPJS ya. Dia mulai menerapkan semacam ya. Nggak sama ya, tapi semacam kayak BPJS di sana. Gitu. Nice. Ya, artinya apa kalau dulu? Artinya apa? Pasti penggunaan obat di Kamboja akan naik gitu kan? Pasti. Ya. Gitu. Nah, aksesnya makin gampang. Betul ya kan? Karena kalau kita lihat kalau misalnya kayak di Amerika ya udah bagus semuanya kan. Semua company mau masuk ke Amerika ya kan. Coba suruh masuk ke Kamboja mikir. Kan? Ya kan waduh di mana itu ya kan. Jadi investornya gimana gitu. Nah, tapi kalau kita konsepnya bukan soal untung atau rugi, ya komersial pasti ada faktornya, tapi adalah health for all. Ya, karena kita memikirkan bahwa kita ini semua makhluk Tuhan ya kan, yang harus mendapatkan hak sama. Tidak harus ada orang di kampung, orang di kota sama lah gitu. Oke. Kalau untuk ekspansinya tadi Pak, pertanyaan yang keduanya itu, kita in the future, saya mengenvision tuh begini, Medela Potensia itu adalah kembali lagi kan bisnis kita ada satu distribusi. Kita sudah bisa mendistribusikan produk-produk itu yang farmasi, consumer health maupun medical device di Indonesia dan di Kamboja. Saya ngelihatnya maybe another 5-10 years. ASEAN itu akan dilihat oleh orang asing sebagai satu market, yaitu ASEAN market. Penduduknya 600 juta loh. ASEAN 600 juta. As big as Europe. Ya. Jadi kalau Europe namanya EU, European Community kan, EU ya kan. Nanti mungkin ASEAN Community ya kan. Nah, gimana ya saya nggak bisa bayangkan, tapi nanti akan ada namanya orang akan masuk bahwa bisa nggak distribusi produk untuk the whole ASEAN. Nah, kita udah ada di Indonesia, kuat, jagoan, ya kan. Kamboja kuat juga, jagoan ya kan. Tapi kita kan nggak ada di negara-negara lain. Ya. Jadi kita juga berpikiran bukan artinya kita mau melakukan akuisisi, bukan. Kita coba mencari partner yang bisa kita kolaborasi. Zaman sekarang ini zamannya kolaborasi.
GV dong Pak berarti. Iya, bisa GV ya kan. Harus sama di Kamboja kita juga GV. Kita harus menghormati namanya lokal ya. Yes. Ya, karena they know better than us ya. Kita bagus dalam hal teknologi, sistem, tapi they know better about like regulation. Oke. Ya, jadi kita juga mau mungkin kita kerjasama dulu, mungkin JV dan lain-lainnya. Itu nomor satu. Yang kedua adalah medical device ini kita in the last 3 years tuh grow-nya sekitar 20%. Wow. Ya, jadi kita mesti apa? Kita mesti cari-cari produk apa lagi yang bisa kita kerjakan. Itu benchmarknya makin gede tuh. Exactly, ya kan? Nah, yang paling penting adalah bisa membangun industri medical device di Indonesia. Kita beruntung punya 3 line ya. Tapi kalau lihat di Indonesia ini perusahaan medical device memang banyak ya. Tapi fragmented. Kecil-kecil ya kan. Kalau yang benar-benar yang fokus ke industrial ya, industri itu gak banyak. Ya, Gak banyak pemainnya juga. Nah, kalau saya lihat sih less than 10 ya mungkin saya lihat ya. Tapi yang kecil-kecil banyak. Ya kan? Nah, kita maunya adalah bagaimana medical device industry ini bisa nanti maju seperti farmasi. Integrated ya kan, punya R&D dan lain-lain. Sekarang masih belum R&D, masih kecil ya kan? Gitu. Dan saya lihatnya ke arah sana. Jadi kita nomor 1 di media mencari potensi-potensi prinsipal baru yang produknya dibutuhkan di Indonesia. Satu. Kedua adalah yang sudah kerjasama atau yang makan ini ada bagaimana membawa teknologi ke Indonesia dan dilakukan production di Indonesia. Ya. Karena kita juga jangan tergantung sama luar negeri, import terus gitu ya kan. Ya TKDN lah kita harapkan. Oke. Ya, berarti bisa dibilang nih kalau pemerintah bilang hilirisasi bisa juga di healthcare sebenarnya. Betul. Ya bahasa kerennya hilirisasi ya, betul. Oke. Ini seru banget ya. Tadi ngebahasnya mengenai medial potensial secara story behind numbers ya Pak. Itu sangat penting. Ini yang susah didapat di ini nih Pak. Harus baca di public expose nih tapi diceritakan langsung sama Pak Kres gitu. Ini kita coba ke yang IPO nih Pak. Siap. Ke IPO-nya. IPO MDLA itu mengincar funding ya Pak ya. Dana itu kurang lebih 805 miliar. Ya, betul. Itu juga menawarkan sebanyak 3,5 miliar lembar saham. Ya. Itu mungkin setara dengan 25% yang di store gitu ya Pak. Betul. Ini ibarat kalau Pak Kris punya kue nih yang Pak Kris bagikan ke publik nih kita ini nih 1/4 Pak. Yes. Itu besar loh. Besar, Pak. Itu sangat besar. Rata-rata yang kita lihat 7%, 15% itu udah besar. Betul. Nah ini tuh serta kalau udah dikumpulin dananya untuk apa gitu Pak. Pertama tadi ya Pak, kita juga heran-heran nih Pak. Kita justru di internal kita cuma pas lagi baca katanya banyak ya kan? Iya, itu juga wah ini kok besar sekali gitu. Apa sih Pak ininya? Motivasi. Jadi nomor 1 ya kita lihat memang kita by design itu memang float up to 25% ya. Tapi akhirnya kita juga float 25%. Karena apa? Karena kita ngelihat bahwa industri healthcare ini pasti berkembang. Satu. Dan kedua dalam kaitan investasi, kami juga berkeinginan untuk bisa mendapatkan investor-investor institusi yang berkualitas. Bukan cuma sebagai investor yang cuma mengharapkan harga saham naik, dividen, bukan. Bagaimana mereka juga bisa berkontribusi, ya, misalnya dengan yang institusi asing, ya kan, yang bisa membantu kita untuk mengenalkan dengan perusahaan luar negeri, ya kan. Nah, otomatis kalau kayak begitu kan tidak bisa masuk ke namanya public pooling kan, ya, jadi strategik lah. Strategik. Dan ya beruntunglah kita dipercaya ya kan oleh beberapa institusi terkenal dunia gitu ya kan untuk bisa sebagai partnernya. Pemain-pemain besar ini ya gitu. Makanya kita ngelihat bagus juga ya. Walaupun memang keharusan kami sebenarnya juga nggak sampai 25 ya kan. Minimum tuh mungkin sekitar 10-15% oke ya kan. Tapi kita ngelihat bahwa let's make it bigger. Bukan soal uangnya juga ya, karena uang ya pasti penting juga ya. Tapi kita juga berkepentingan untuk yuk kita mengembangkan bersama-sama, dan otomatis dengan mendapatkan investor institusi yang berkualitas, ya. Gitu.
Oke. Nice, berarti Ya. foreign nih Pak juga Foreign, ya. ada tempatnya juga. Yes, pasti. betul. Dan publiknya pun juga yang retail juga ada gitu ya Pak ya. Harus balancing. Harus balancing juga ya. nih, Pak. Kalau semuanya lokal, Indonesia juga repot, Iya. ya kan? Semuanya asing, Iya. waduh repot, ya Repot kan? Nah, juga, kita yang maunya juga ada asingnya, long term, ya kan? Juga ada yang domestik, ada yang long term, ada yang short term, ya kan? Jadi kita memang by design mencoba membalance, ya kan? Porsi ya, portion daripada investor-investor kita. Gitu. Oke. Lalu porsi dananya nanti untuk apa ini Pak? ya. Cita-citanya sedikit. Nomor satu yang udah kita mau pakai adalah kami juga berkinan untuk punya, misalnya punya gudang sendiri, terutama untuk National Distribution Center. Kita sementara sewa, ya kita pengen beli, Oke. ya. Jadi existing warehouse kita pengen beli, Penambahan aset berarti Pak ya? ya, nama aset. Ya kan? Yang kedua adalah juga dalam kaitannya dengan infrastruktur, kami juga berkinan untuk memperbaiki infrastruktur kita. Tadi saya cerita kan, kalau yang di front line, B2B, B2C udah canggih lah saya bilang ya kan. Tapi kalau kita lihat di back end, misalnya warehouse, itu masih saya akui sih masih konsep yang lama ya kan. Datang ke ke shelf-nya, ngambil barang ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau transaksinya misalnya ya sehari 100-200 masih bisa dihandle mungkin 1 atau 2 orang. Masih bisa manual lagi ya? Nah, tapi kalau misalnya udah 5.000, waduh, ya bisa nambah orang. Tapi makin banyak orang, makin potensi salah. Disuruh ngambil A, ngambilnya B ya kan. Nah kalau salah yang kasihan apa pasien juga kan. Jadi kita berkinan untuk melakukan namanya automation di back end ya, di warehouse ya kan. Sekarang orang pada bilang banyak ada namanya pakai namanya ESRS, Automatic Storage and Retrieval System. Ya coba kita explore lah. Ya. Apalagi ya kan pakai robot misalnya kita mau explore ya. Disitulah kita berkinan untuk memperbaiki infrastruktur. Juga dalam kaitan yang lainnya adalah kita juga mau mengembangkan produk-produk baru di medical device tadi ya. Kan tumbuhnya kenceng ya kan. Kita cuma barusan punya 3 production line. Kita pengen punya 4. Pengen punya 5, pengen punya 6 dan seterusnya. Oke. Ya. Nggak bisa di-spill apa-apa aja tuh, Pak. Masih pembicaraan itu ya. Oke. Tapi terkait inventory, Pak ya. Kalau healthcare itu kan nggak bisa disamain sama inventory F&B itu beda. Nggak bisa. Ada suhu ya, Pak. Iya. Ya, F&B aja ada suhunya gitu ya. Iya, betul. Ini suhunya ya berbeda-beda lagi nih, Pak. Betul. Jadi untuk obat apa-apa, untuk yang ya itu kan sulit juga tuh Pak. Ya, kalau di gudang itu kita punya 3 tempat penyimpanan adalah room temperature atau di bawah, bukan di atas ya, di bawah 30 derajat Celcius. Kedua ada di cool, di bawah 25 derajat Celcius. Yang terakhir cold, ya kan, yang dingin ya kan, antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Ya. Nah, saya bilang distribusi ini penting. Kenapa? Kita bisa bayangkan ya. Ini kalau kita lihat zamannya COVID dulu. Di mana COVID itu kita kan disuntik vaksin ya. Yes. 2 kali, 3 kali lagi. Betul ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksin itu mesti disimpan di suhu berapa sih? Nah, itu dia. 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Pertanyaan saya, apakah yakin nih vaksin yang masuk di tangan kita ini dijaga ya kan suhunya. itu dari A sampai dari prosesnya itu supply chain itu 2 sampai 8 derajat. Nah, kalau kita memastikan itu. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti yang namanya WHO standar. Baik lagi karena kita bisa bilang salah satu lah ya kan. Entah salah satu atau the only one ya kan perusahaan distribusi yang mengikuti WHO standar. Ya, jadi makanya saya bilang wordingnya nomor 3 ya, good quality product, ya kan? Affordable. Exactly, ya kan? Kalau produk aja gampang, bisa aja produk yang mestinya disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius ditaruh di room temperature, ya, disuntikin, ya udah nggak ada efekasinya. Iya. Oke. Berarti nanti kalau inventory-nya yang udah automation nih Pak ya. Boleh dong Pak, site visit nih kita bawa investors nih Pak. Boleh. Siap. Both asing atau yang lokal kita gitu ya Pak. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Mungkin di bisnis ya. Kalau di bisnis itu mungkin IPO itu adalah goal akhir gitu ya. Mungkin kalau bagi saya dan teman-teman itu yang paling penting adalah after IPO-nya deh Pak. Itu penting ya. Itu yang paling penting itu kan Pak. Sebenarnya kalau IPO ya, IPO gitu. Memang ada
lumayan berdarah-darah ke situnya gitu. Tapi ternyata kalau untuk di bisnis itu ya itu baru permulaan ya Pak, bisa dibilang kayak gitu ya. It's the beginning ya. It's the beginning justru gitu Pak. Ya. Setelahnya nih setelah IPO apa sih Pak growth strategies-nya? Oke. Nah, saya lihat bahwa nomor satu ya, post IPO ini memang suatu challenge ya. Yes. Ya growth strategi kita simple aja ya kan. Sebagai distribusi company kita juga berkeinginan untuk tetap mendapatkan prinsip-prinsip baru. Dan juga memberikan service atau menjual kepada apotek baru, rumah sakit baru. Memang kita sekarang ini fokusnya di Indonesia. Ya. Sama Kamboja ya. Tapi bagaimana kita melebarkan sayapnya ke negara-negara lain di ASEAN. Partner tadi ya Pak. Partner ya kan. Partner bukan berarti kita akuisisi ya. Entah itu kerjasama atau gimana dan lain-lainnya ya. Itu satu. Kedua, tadi saya cerita mengenai infrastruktur di back-end. Kalau kita lihat bahwa distribusi ini cost yang paling besar, 3 cost yang paling besar adalah manpower, warehouse cost, sama logistik. Yes. Ya. Tiga itu. Kalau kita bisa attack ini ya dengan more efficiency, wah itu udah keren tuh. Keren. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita ngirim barang. Kita mau ngirim barang satu ke Semarang, satu ke Solo, satu ke Jogja. Ya in the past kita kirim truk, ya pakai third party ya, Jakarta Semarang, Jakarta Solo, Jakarta Jogja. Ya. Dulu oke, karena belum ada jalan tol yang canggih kan. Kalau sekarang ngapain? Mendingan satu truk lebih besar, kirim ke Semarang dulu. Satu kali jalan. Semarang ke Jogja. Jogja ke Solo. Ya kan? Ongkosnya yang tadinya 3 kali, itu bukan satu, tapi mungkin 1,5 kali kan. Nah, artinya apa? Terjadi yang namanya saving. Ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa efisiensi penting. Ya, itu yang nomor 2. Nomor 3, tadi saya juga ceritakan bagaimana kita itu bisa mendapatkan produk-produk baru, terutama di medical device. Baik import maupun yang kita bisa lakukan local production. Nah, itu growth kami ya kan, untuk kedepannya gitu. Makanya saya invite nih teman-teman, yuk invest yuk di media potensial, karena saya bilang ya kan, cuma satu arah kok. Di Indonesia cuma arah ya cuma satu, naik. Kamboja juga mesti naik. Ya. Dan yang menarik ada gini, healthcare ini tidak mengenal harga saham naik atau turun, tidak mengenal resesi, ya kan? Karena kalau orang sakit kayak bisa bilang, sorry ya, gue nggak mau sakit dulu dah, karena gue mau jalan-jalan dulu, nggak bisa, ya kan? Ya, jadi kalau kita bilang bahwa industri healthcare ini adalah industri yang defensif, ya bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif, ya kan? Tapi kalau kita ngelihatnya positif apa, bahwa kita bisa membuktikan bahwa in the past 10 years selalu grow. Ya. Kita harapkan juga growth terus nih Pak ke depannya. Ya, makanya. Thank you banget Pak Kres nih cerita. Wah, ini benar-benar langsung dari Pak Kresnya. Siap. Kayak entertain banget nih Pak. Iya. Kayak gitu. Thank you Pak. Terima kasih semua. Kalau kata anak-anak Gen Z nih isinya daging nih. Tanpa tetelan ya Pak. Betul. Terima kasih. Salam untuk jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Terima kasih. MDLA juga Pak. Dan teman-teman karyawan. Ya. Semoga sukses. Terutama dari IPO ini. Dan juga minal aidin juga Pak. Minal aidin. Selamat Idul Fitri. Ini udah mau mendekati nih Pak ya. Semoga sukses. Thank you Pak Kres. Terima kasih. Di atas nama Media Positif, terima kasih sama Mandiri Sekuritas nih. Sama-sama. Terima kasih ya. Sukses selalu. Thank you.